dulu sebelum masuk lokal ya. Ketua kelas, silakan maju ketua kelas, siapkan anggotanya. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tiga, gerak. 2, 3. Pagi anak-anak. Pagi dulu. Oh, udah pada sarapan semua? Belum. Kenapa belum? Biasakan kalau begitu, biasakan untuk sarapan biar nggak lapar di sekolah. Biasakan sarapan ya anak-anak. Belum. Besok ibu tanya, nggak ada lagi nggak sarapan ya? Besok sarapan semua. Ini buka rambut ini dirapikan ya? Ya. Oh Aldi, nggak boleh rapi. Contoh di sini doanya, tengok rambutnya rapi, biar bajunya juga rapi. Kita harus rapi ke sekolah ya. Iya bu. Besok dipotong ya, nanti dipotong. Besok ibu lihat udah nggak kayak gitu lagi. Ya. Kerapian dijaga ya anak-anak. Iya bu. Nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas pimpin untuk anggotanya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengabsen terlebih, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dengarkan baik-baik namanya, jangan sampai nanti tidak terdengar pas ibu panggil namanya ya. Andre, Hadir bu. Aldi, Hadir bu. Petriani, Hadir bu. Rido, Hadir bu. Nita, Sakit bu. Nita sakit. Ada surat ya? Rizky, Nggak tahu bu. Nggak ada kabar. gak ada kabar kemarin dia hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran baru, ibu akan mengulang terlebih dahulu pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Tanda baca. Tanda baca. Sekarang ibu akan bertanya kepada kalian, tanda baca apa yang kalian ketahui? Oh Aldi? Tanda seru bu. Tanda seru. Rido, tanda baca apa yang kamu ketahui? Koma. Tanda koma. Andre? Tanda titik. Tanda titik. Ibu mau nanya sama Febri. Febri tahu apa penggunaan tanda titik? Untuk mengakhiri sebuah kalimat. Bagus, anak-anak ibu. Kalau kita sudah belajar, pelajarannya itu diulang ya, biar untuk selanjutnya itu kita tidak lupa. Seperti ini kan kalian tahu, ibu bangga pada kalian buat seperti ini ya. Jangan, kalau udah belajar itu jangan lupa mengulang-ulang pelajaran. Baiklah, untuk sekarang kita akan belajar
pelajaran baru itu tentang pantun. Anak-anak ibu ada yang tahu apa itu pantun? Terdiri dari 4 baris, Bu. Bagus, ya betul itu. Pantun itu terdiri dari 4 baris. Pantun itu merupakan salah satu karya sastra Indonesia. Dia itu terdiri dari 4 baris. Pantun itu merupakan salah satu jenis karya sastra Indonesia yang mana pantun itu terdiri dari 4 baris. Dua baris pertama itu merupakan dengan sampiran. Ingat anak-anak, apa dua baris pertama? Sampiran. Baris kedua itu disebut dengan isi pantun. Ya. Dan selain itu yang selanjutnya itu ciri-ciri pantun itu bersaja abe-abe. Tahu di sini maksudnya bersaja abe-abe, anak ibu? Iya, ini perlu dijelaskan. Ya. Bersaja abe-abe itu maksudnya itu misalnya baris pertama itu kata huruf akhiran baris pertama itu misalnya A. Jadi huruf yang baris ketiga itu akhirannya juga harus A. Itu yang maksud dengan bersaja abe-abe. Ngerti anak ibu? Ngerti, Bu. Nah, selain itu pantun juga macam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada jenis pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun dan pantun perkenalan. Nah, sekarang ibu akan mencontohkan yang pantun pantun nasihat itu merupakan pantun yang berisi nasihat. Anak ibu tahu kan apa itu nasihat? Tahu, Bu. Isinya itu kan ibu tadi sudah bilang, pantun itu terdiri dari 2 baris pertama itu merupakan sampiran dan 2 baris yang terakhir itu merupakan isi. Jadi isinya itu berupa nasihat. Itu yang disebut dengan pantun nasihat. Dan jika pantun jenaka itu merupakan pantun yang bisa dibilang lucu. Isinya itu lucu, 2 baris terakhir isinya lucu. Nah, itu yang dikatakan dengan pantun jenaka. Sedangkan pantun perkenalan itu pantun yang berisi tentang perkenalan. Tahu kan anak ibu bagaimana perkenalan? Tahu. Nah, ibu akan mencontohkan sebuah pantun tentang pantun nasihat. Dengarkan ya anak ibu. Makan rambutan warna merah, kulit yang harum baunya. Perjuangan tumpah darah, sayang Indonesia merdeka. Itu contoh pantun nasihat. Di sini tuh yang merupakan isinya yang berupa nasihat itu perjuangan tumpah darah, cintailah Indonesia merdeka. Itu yang dikatakan sebagai nasihat. Ya. Selanjutnya pantun jenaka, contohnya itu tukang bangunan memegang paku, pakunya terbang terkena angin. Hati siapa takkan galau melihat gajah makan es lilin. Tahu. Selanjutnya itu pantun perkenalan. Contohnya sayur pare, sayur labu, serasa pahit seperti jamu. Pergi untuk mencari tahu karena ingin mengenal dirimu. Itu yang dikatakan dengan pantun perkenalan. Di situ yang merupakan perkenalan itu yang pada kalimat pergi, kan bagian isi yang perkenalan di sini itu pergi untuk mencari tahu karena ingin mengenal dirimu. Nah, itu yang dikatakan dengan pantun perkenalan. Isinya itu berisi tentang perkenalan. Sekarang anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Nah, ibu ingin mendengar apakah anak ibu ada yang hafal pantun, hafal contoh-contoh pantun? Saya, Bu. Oh, boleh Febri? Ada contoh pantun apa? Pantun yang lucu, Bu. Ah, bagus. Coba dengarkan ya yang lain. Coba silakan. Supaya isbatik mengerti maksudnya. Ya lucu itu ya, betul. Itu merupakan pantun yang pantun lucu atau bisa disebut dengan pantun jenaka. Bagus sama ibu ya, jadi tingkatnya lagi. Yang lain? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Enggak ada. Oke, sekarang kita lanjut. Anak-anak ibu semua sudah paham tentang pantun ini? Sudah, Bu. Nah, sekarang di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang ibu membaginya menjadi 2 kelompok. Siapa yang jawab tadi? Ini ibu akan membaginya
membacakan Rido dengan Aldi. Silakan duduk ke kelompok. Nanti ibu akan kasih tugas. Ya, duduk ke kelompok dengan sedianya ya, Andre. Nah, kemudian sebuah jadi ibu akan membagikan satu kertas per kelompok itu. Nanti kalian baca. Ini berisi pantun yang sudah ibu buat. Itu kalian baca. Nanti kalian baca dulu pantunnya. Kalian latihan dulu di tempat dulu masing-masing. Setelah itu nanti kalian ibu suruh ibu panggil ke depan untuk membacakan pantun tersebut dengan intonasi yang baik. Dan juga kalian harus menyebutkan jenis pantun yang kalian bacakan nanti ya. Mengerti anak ibu? Ya bu. Nah, beri waktu kalian untuk membaca dan memahami serta latihan membacanya di tempat duduk masing-masing ya. akan menunjuk per kelompok untuk maju ke depan dan membacakan pantun yang telah dibagikan tadi. Ingat ya, waktu tinggal sedikit, tinggal 5 menit lagi. Ya. Lah, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kita akan memanggil yang pertama itu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Pertama, salah satunya membacakan pantunnya dan yang lainnya nanti menyebutkan jenis pantun yang dibacakan. Silakan, siapa yang membacakannya?
Febri ya, silakan. Wajahmu terlihat pucat. Mungkin perut belum kenyang. Kemarilah untuk mendekat karena tak kenal maka tak sayang. Siapa nih? Andre. Andre? Perkenalan. Apa? Pantun apa itu yang dibacakan Febri tadi? Pantun perkenalan. Bagus anak ibu ya, bagus. Kelompok 1, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan bacakan pantunnya. Makan rambutan warna merah, pilih yang harum baunya. Perjuangan tumpah darah, cintailah Indonesia merdeka. Nah, Rido itu Pantun nasihat. pantun nasihat. Bagus. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, bagus anak ibu semua ya. Sudah mengerti berarti tentang pantun kan? Sudah, Bu. Sudah. Boleh. Sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua tentang pantun tadi. Nanti akan kita kumpulkan sama-sama ya. Dibuat di buku latihan. Ada membawa buku latihan kan? Ada Bu. Udah. Ibu akan bertugasnya itu buat satu contoh pantun perkenalan. Satu orang satu pantun ya. Sudah paham kan apa itu tadi pantun perkenalan? Sudah Bu. Isinya itu 2 baris, isi terakhir itu berisi tentang perkenalan. Buat satu orang satu ya. Satu orang satu pantun buat di buku latihan. Nanti kita kumpulkan. Ya Bu. 10 menit. Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing, nggak ada yang mencontek.
Waktunya udah 3 menit lagi. Sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah selesai, Rido. Sudah. Aldi, Sudah, Bu. Febri, sudah, Bu. Andre, sudah, Bu. Nah, sekarang kumpulkan ke depan. Satu orang saja yang mengumpulkan. Kumpulkan, Febri. Tuh dibuat nama semua. Namanya sudah ada, jangan lupa. Ibu akan meriksa. Sekarang duduk di tempat masing-masing dulu ya. Jangan ada yang berjalan-jalan. Duduk tempat duduk masing-masing. Ini Rido. Rido mana? Rido, ini kenapa pakai pena merah? Tidak ada, Bu. Punya saya, Bu. Usahakan pakai pena hitam ya. Pena merah tuh tidak boleh. Ya. Besok jangan pakai pena merah lagi ya. Usahakan ya. Nanti beli pena hitamnya ya. Baiklah, latihannya sudah Ibu nilai. Ibu lihat kalian sudah mengerti tentang pantun yang Ibu jelaskan tadi. Latihan kalian pun nilainya bagus-bagus di sini. Ibu bangga pada kalian. Kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, ya. Nah, kalian Ibu rasa kalian semua sudah mengerti tentang pelajaran tadi ya. Ya, Bu. Sudah ngerti kan semua, Ibu? Semuanya sudah pada ngerti, semuanya pintar-pintar ya. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan tugas, sudah ikut tanya. Tadi kalian sudah, kalau bisa dibilang tegang ya tadi ya. Nah, supaya tidak bosan, di sini kita akan main permainan. Setuju semua? Setuju, Bu? Biar nggak bosan ya. Permainannya seperti ini. Ibu akan menunjukkan permainannya. Nanti kalau Ibu bilang kepala, kalian pegang kepala. Nanti kalau Ibu megang misalnya kalau Ibu bilang kepala kan, Ibu pegang pundak. Jangan kalian tirukan gerakan Ibu. Yang kalian tirukan apa yang Ibu bilang ya. Kalian menirukan apa yang Ibu bilang, bukan apa yang Ibu gerakkan, apa yang Ibu peragakan, bukan apa yang Ibu peragakan yang kalian tirukan, tapi apa yang Ibu katakan, Ibu ucapkan ya. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Sekarang kita contohkan dulu ya. Ini belum mulai ya, kita masih contohkan saja. Telinga. Sekarang Ibu akan contohkan. Misalnya Ibu bilang kepala, Ibu megang telinga. Jangan contohkan apa yang Ibu katakan, tapi kalian peragakan apa yang Ibu ucapkan ya. Ibu bilang apa tadi? Kepala. Kalian megang kepala, jangan pegang telinga ya. Saya contohkan sekali lagi supaya lebih paham. Pundak. Ya bagus. Seperti itu. Kalian megang apa yang Ibu ucapkan. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Konsentrasi ya. Ini butuh konsentrasi yang penuh. Dan nanti bisa kita mulai. Konsentrasi ya. Aldi, Rido, Andre, Febri, konsentrasi. Mulai. Dengarkan. Lihat pengucapan Ibu, bukan peragaan Ibu. Mulai. Hidung.
Aldi salah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kumannya coba maju ke depan. Hukumannya itu tidak susah-susah ya, Ibu. Kan sudah paham mengenai pantun kan? Sudah, Bu. Sekarang coba bacakan sebuah pantun. Terserah mau pantun apa aja, mau pantun jenaka, pantun nasihat, atau pantun perkenalan, terserah. Coba bacakan hadapan teman-temannya. Yang lain dengarkan, perhatikan ke depan. Ya, Bu. Silakan Aldi. Nenek-nenek buat pada jalan. Ibu kasih tepuk tangan kepada Aldi. Bagus ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Fokus lagi. Tadi si Aldi sudah salah, tetapi dia bisa ya. Sekarang kepala. Febri salah, Bu. Febri, Ibu tadi bilang kepala, makanya fokus sudah Bu bilang. Silakan maju Febri. Nah, motif ya untuk hukumannya. Sekarang kita bacakan pantun yang kamu ketahui. Baiklah, saya akan membacakan pantun ke depan. Pantun saya adalah pantun nasihat. Asam kandis, asam geluhur, tiga asam siriang-riang. Tenang sekali dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Terima kasih. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada Febri ini. Bagusnya pantunnya ya. Nasihat itu namanya pantun apa tadi? Sehat. Nah, pantun nasihat, isinya itu berisi nasihat. Bagus ya. Sudah tidak bosan lagi semua kan? Sudah main permainan kita, tidak bosan lagi ya. Ya. Nah, baiklah Ibu rasa mungkin hari ini cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran kita minggu depan itu tentang puisi. Ibu akan memberi tugas kepada kalian semua. Nanti di rumah kalian baca tentang materi puisi itu, dan Ibu minta kalian cari contoh puisi, satu orang satu ya puisinya ya. Jangan lupa ya, itu cuma untuk minggu depan. Ya. Hari ini cukup sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Tentang apa tadi Ibu bilang? Puisi. Siapa yang Ibu tugaskan tadi? Dicari? Puisi satu per orang. Ya jangan lupa ya dibuat tugasnya. Minggu depan Ibu periksa. Yang tidak membuat tugas, minggu depan Ibu suruh berdiri di depan ya. Sekarang siapkan, bereskan bukunya masing-masing ke dalam tas. Kita akan pulang lagi ya. Sekarang ketua kelas silakan siapkan anggotanya berdoa. Kita pulang lagi. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.